ikhwani. Ikhwani, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang minum di telaga tersebut, maka selamanya tidak akan haus. Kemudian apa? Para sahabat mengatakan, apakah kita ya Rasulullah? La. Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kamu itu sahabatku. Lalu yang dikatakan ikhwani, saudara atau dulure Kanjeng Nabi itu siapa? Ternyata orangnya tidak hidup dengan masa Nabi, tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka iman terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang semacam itu nanti dipilih oleh baginda Nabi, yaitu kumpul di Telaga Uhud. Oleh karena itu siapa? Kita. Itu orang yang nggak kenal dengan baginda Nabi, tapi kalau kita cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, kita dipilih di Telaga Uhud-nya tersebut. Lalu kenapa sih kita harus cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Karena beliau itu diamanai oleh Allah, yaitu apa? Yaitu sebuah syafaat. Sebab beliau itu satu-satunya orang, satu-satunya insan yang dikasih oleh Allah prerogatif, yaitu memberi syafaat. Kalau kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, fa insyaallah kita dicintai oleh baginda Nabi, yaitu salah satunya kita bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu yaitu amalan yang sangat keren. Bagaimana tidak keren? Yaitu Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, innallaha, mohon maaf, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah bersalawat kepada Nabi, ingin memberikan rahmatnya kepada kita, kepada baginda Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi, ingin menunjukkan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mencintai baginda Nabi. Kalau kita bersalawat, maknanya kita bukan mendoakan Nabi, betul maknanya kita mendoakan Nabi, tetapi maknanya kita ingin berharap rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Barang siapa yang mendoakan baginda Nabi, maka Allah memberikan rahmat itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh. Baginda Nabi itu rahmatnya sudah penuh, ibarat gelas sudah penuh. Tatkala kita mendoakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka rahmat Allah penuh dan amber. Amber itu apa? Meluber kepada kita. Maka pada dasarnya kalau kita bersalawat kepada Nabi, maknanya kita mendapatkan berharap rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam masjid tersebut, maka ayo kita bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dalam hadis qudsi dikatakan, saya pernah datang sowan kepada guru saya, yaitu Prof. Joko. Saya dikasih kitab. Kitab tersebut di dalamnya ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak ditulis di dalam Al-Quran. Itu adalah hadis qudsi. Bagaimana perkataan beliau? Bahwasanya pada saat Lailatul Isra, pada saat di malam Isra Mi'raj, kita ketahui bahwasanya malam Isra Mi'raj itu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana difardukan sholat. Itu yang masyhur. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum beliau difardukan sholat, apa yang terjadi? Beliau memiliki 3 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang pertama, ya Muhammad, as-samawatu liman? Wahai Nabi Muhammad, langit ini milik siapa? Nabi Muhammad menjawab, laka ya Rabb, ya punya jenengan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW ditanya dengan pertanyaan yang kedua, apa? Ya Muhammad, anta liman? Ya Muhammad, kamu itu milik siapa? Laka ya Rabb, ya saya juga milik jenengan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang ketiga pertanyaannya, ini pertanyaan Nabi Muhammad tidak mampu menjawabnya. Apakah Nabi Muhammad tidak bisa menjawab? Ya, Nabi Muhammad bisa menjawabnya. Tapi Nabi Muhammad itu segan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau malu untuk tidak bisa menjawabnya. Apa? Pertanyaannya, wa ana liman ya Muhammad? Aku ini milik siapa ya Muhammad? Dijawab tatkala Rasulullah terdiam begini, kemudian fasakata, kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa? Ana liman shalla alaika zada tasyrifan wa ta'diman.
milik hambaku, milik umatmu yang bersolawat kepada engkau. Lah, ini loh, orang gini aja, kalau kita itu contoh, ada seseorang yang berbisnis. Kalau si fulan ini bisnisnya keren terus, karena dia itu sendenan kayu jati. Maknanya apa? Bapaknya kaya. Loh ini loh, kalau masih memiliki bapak kaya, bisnisnya aman. Saya itu pernah loh ngelihat ada preman itu dipukul anak kecil. Ada anak kecil, preman itu digampar-gamparin. Wah, ini kata saya, ini anak kecil ini kok keren sekali ya. Sampai preman-preman pakai tato ini takut semua. Saya tanya, itu siapa anak kecil itu? Iya, itu anaknya bos preman yang ada di sini. Oh, ini baru punya bapak bos preman aja sudah bisa gamparin orang-orang gitu. Kalau kita punya orang, kenalan orang-orang ordal begitu, wah kita bisa bebas. Tetapi bagaimana kalau kita bersolawat, kita bukan memiliki ordal. Kita tidak memiliki orang-orang yang kaya, tetapi memiliki zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau kita bersolawat, kita berhak memiliki Allah. Kalau kita punya Allah, ya sudah aman. Kita bisnis dibackingin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin sesuatu dibackingin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contoh, kalau saya pengen mobil ya, mobil Pajero begitu. Kalau saya memiliki Allah, rasanya mustahil enggak kalau kita itu enggak dikabulkan oleh Allah? Mustahil. Maknanya apa? Kita mesti dikasih oleh Allah. Maknanya kalau ada orang pengen mobil, sholawatin aja dulu. Bagus itu. Itulah korelasinya apa? Kita akan dimanja betul. Kita akan dibackingin oleh Allah. Kita akan dimanja, disayang betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diluruskan apa segala macam. Itu riwayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa riwayatnya yang kedua? Riwayatnya yang kedua adalah yaitu zada tasyrifan wa ta'ziman. Tasyrifan, kita akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu dicontohkan begini. Mohon maaf, dulu saya itu pernah memberi tausiah di salah satu di Kota Malang, Kota Pakis, ya agak desa begitu. Tatkala itu banyak anak aitam, anak-anak yatim. Kemudian tatkala memberi tausiah, habis itu ada kiainya datang. Kemudian kita dijamu makan. Saya ditanya, Ustadz aslinya mana? Saya dari Singosari. Oh iya ya, Pak Yai tahu Singosari? Tahu Singosari. Di mana rumahnya? Saya di Morotanja. Nah, itu nama desa saya begitu. Kemudian saya tanya, Pak Yai tahu Morotanja? Oh enggak, saya enggak tahu begitu. Kemudian apa yang terjadi? Yainya itu cerita, saya itu punya guru yang sangat luar biasa. Beliau adalah waliullah. Beliau menjelaskan begitu. Siapa? Namanya Romo Yai Manandasuki, Kiai Manandasuki. Oh iya. Rumahnya di Watu Gede. Oh begitu. Watu Gede ini adalah depannya itu adalah Morotanja, kampung saya. Oh iya. Ustadz pernah ke Yai Manandasuki? Oh pernah Ustadz. Oh sering. Oh, Pak Ustadz ini ngaji juga di sana? Oh enggak, saya enggak ngaji. Beliau berkata semacam ini, sungguh rugi Ustadz, antum sudah kenal dengan Yai Manan tapi Anda tidak ngaji di sana. Oh, Anda ngapain aja di sana? Iya, saya sering ke sana karena Romo Yai Manandasuki itu adalah kakek saya. Masya Allah, antum tahu kiai tersebut ambil tangan saya dicium. Sontak para muridnya dan ada yang wali santri yang di situ mencium tangan saya. Saya bingung. Ini loh menunjukkan ya ini nggak rajin bersolawat, tapi yang rajin solawat itu buyut saya, kakek saya, abah saya, semua itu yang. Tapi Allah memuliakan bukan hanya buyut dan kakek saya atau abah saya, tetapi saya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita bersolawat, yang dimuliakan bukan hanya kita, tetapi yang dimuliakan adalah anak turun kita. Oleh karena itu, ayo kita wariskan yaitu kemuliaan ini terhadap anak-anak kita, anak turun kita. Dengan cara apa? Kita beristiqomah untuk melakukan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo rajin-rajin sholawat agar supaya kita turunkan kepada anak-anak kita yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa riwayat yang selanjutnya? Zada tasyrifan wa ta'ziman, yaitu kemuliaan. Kalau tadi kemuliaan, ini adalah penghormatan. Penghormatan itu bagaimana? Kita ambil contoh. Saya itu setiap kali datang ke rumah teman saya, alhamdulillah
saya itu dikasih dimuliakan oleh teman-teman saya. Setidaknya ke rumah teman itu saya dikasih kopi, dikasih teh. Ada yang ke rumahnya saya dibikinkan cilok. Nah, itu kan saya dimuliakan. Ada loh orang ke rumah temennya itu cuma dilihat saja pakai hordeng. Wah, ini penyakit ini, pasti nyari utangan. Saya nggak pernah digitukan, alhamdulillah. Oleh karena itu, barokahnya sholawat maka bisa kita dapatkan, bukan hanya kita yang mendapatkan, tapi anak turun kita. Itulah hadis qudsi yang saya kutip dari hadis Rasulullah SAW, yaitu fadilahnya orang bersolawat. Tatkala itu Rasulullah tatkala melakukan setelah Isra Mi'raj, kemudian turun ke Sidratul Muntaha, pada saat itu malaikat Jibril menunggu. Tadinya malaikat Jibril menunggu sendirian, tetapi tatkala Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW pada saat ke situ ada 2 malaikat. Malaikat itu ditanya oleh baginda Nabi, "Engkau siapa?" "Saya adalah temannya daripada malaikat Jibril." "Apa tugas engkau?" "Tugasku adalah menghitung." Kenapa Rasulullah bertanya semacam itu? Karena jari beliau itu banyak sekali, jari malaikat tersebut.